Oke, tengah-tengah tahan. Ini yuk. Bang Leo bisa dijelaskan ini ada kedatangan tamu siapa bang kalau bisa dikasih tahu? Ini Bang Rahmat. Bang Rahmat ini ujuk-ujuk datang ke kantor di sini ya. Jadi dia minta bantuan hukum ya. Tentang apa? Yaitu tentang istrinya ya Bang Rahmat ya. Istrinya itu namanya Mbak Nur yang bekerja di tempatnya Ibu Erin. Bu Erin ini yang lagi ramai itu kan. Jadi kedatangannya minta bantuan pertolongan ya. Ya, untuk apa? Untuk karena ini Mbak Nur ini kan ART yang bekerja di tempatnya Bu Erin. Nah, ART ini kemudian minta via WhatsApp caranya bagaimana berkomunikasi dengan Bang Rahmat. Bang Rahmat ini suaminya Nur, ART ini kan. Dimana Mbak Nurnya ini minta supaya tolong dia dijemput atau dibawa pulang gitu, dibawa pulang ke rumah di Cianjur karena dia ada kekhawatiran apalagi ketakutan yang kemudian yang bisa cerita nanti si Bang Rahmat ini karena tahu ceritanya begitu kan. Jadi ketika Bang Rahmat ini datang ke kami, ke saya bilang coba diselesaikan secara baik-baik dengan Bu Erinnya. Datanglah ke rumahnya Bu Erin. Ini kan khawatir dan Bang Rahmat juga takut juga nih karena sudah ramai kan. Jadi dia khawatirkan keselamatan istrinya. Tapi kita bilang semua baik-baik saja, nggak ada yang kemudian dikhawatirkan. Tapi kalau mau menjemput Ibu Nur, Mbak Nur, istrinya Rahmat ini, Ya, datanglah ke rumahnya Bu Erin baik-baik juga, minta izin supaya bisa dipulangkanlah Mbak Nurnya ini. Karena menurut keterangannya yang bekerja itu tinggal Mbak Nur aja di sana, menurut keterangannya Rahmat. Ya gitu ya Rahmat ya. Kira-kira gitu. Jadi ketika dia minta Rahmat minta bantuan hukum ya nanti kita bantu kalau ada apa-apa. Tapi sementara ini bukanlah persoalan hukum, ini baru persoalan kekhawatiran yang sifatnya psikologis yang kemudian belum bisa kita bawa ke ranah hukum ya. Tapi sebaiknya memang disilahturamikan, pertemukan dengan Bu Erin. Tapi kan Pak Rahmat punya legal standing sebagai suaminya ART tadi kan Mbak Nur, jadi biar dia aja yang bertemu dengan Mbak Erin. Tapi kalau ada apa-apa, misalnya ada apa-apa yang berat-berat yang nyerempet ke persoalan hukum, nanti saya akan bantu. Apakah Abang akan menemani nanti ketika Bang Rahmat ini menjemput istrinya gitu? Enggak, ini kan masih sifatnya kan silaturahmi kan, biar nanti secara baik-baik lah Bang Rahmat ini datang ke rumahnya Bu Erin supaya nanti siapa tahu Mbak Nurnya bisa pulang. Tapi kalau memang ada sifatnya kesulitan bisa datang lagi ke kami untuk kemudian kita bantu segera persuasifnya. Bang Rahmat, Hukum apa sih Bang biasanya kekhawatiran yang seperti apa diberikan? mungkin yang dirasakan oleh Pak Rahmat sebagai suami nih? Kalau yang pertama saya khawatirannya itu gak ada kabar. Gak ada kabar udah hampir 3 minggu. Gak ada kabar udah hampir 3 minggu. Terus pertama orang tua saya shock. Orang tua saya nyampe tadi diimpus. Sampai diimpus orang tua saya. Ini orang tuanya katanya masuk rumah sakit. Iya, masuk rumah sakit ya. Ini orang tuanya kandung atau orang tuanya Rahmat atau orang tuanya? Orang tua saya juga, orang tua istri juga khawatir. Oh ya karena ramai beritanya ya. Iya. anak-anak bang. Ya jadi Bang Rahmat ini dari Cianjur jauh-jauh karena perintah keluarga dia berangkat dari Iya, Cianjur. saya tanggung jawab sebagai suami gitu, nyari kabar istri. Memang terakhir komunikasi apa? 3 minggu nggak ada kabar. Kenapa? Biasanya ngasih kabar berarti ini. Kenapa Biasanya saya sebelum yang viral-viral itu istri saya ngabarin biasa seperti biasa, cuman tiba-tiba susah dihubungin. Cuman terakhir bilang katanya baik-baik saja. Cuman saya kan namanya keluarga ya di kampung tetap biasanya komunikasi, sekarang enggak, udah gitu saya menggab kesana kemari. Intinya saya ingin ngejemput istri saya secara gimana pun, secara baik-baik sama siapa itu Bu Erin ya. Saya mau secara kekeluargaan intinya gitu aja, udah nggak kesana kemari gitu.
Saya pengen tahu aja apa Kondisi. kondisi istri saya, udah gitu aja. Tapi katanya sempat ke Pak RT rumah. Oh sempet, saya dari kampung tuh hari Jumat sempet ke rumah Pak RT nyari nanya-nanya, soalnya takut kan kalau nggak lapor takut kenapa-napa gitu. Saya kayak izin dulu sama Bu RT, kata Bu RT kalau bilang aja boleh ke sana, bilang aja udah lapor sama Pak RT. Nah habis dari situ saya ke rumahnya Bu Erin. Nah ketemu sapam, nggak tahu sapam yang lama apa baru itu. Nah saya bilang mau ketemu, saya suaminya Nur, mau ketemu Bu Erin atau istri saya, bisa nggak? Oh bisa katanya. Nah tiba-tiba istri saya keluar. Nah di situ saya cerita sama istri saya. Terakhir komunikasi apa? Kemarin hari Apa? Jumat Bang, Apa? tapi sebelumnya Komunikasinya apa? Lewat apa? secara langsung, Oh ketemu pas ketemu langsung. Kan saya dari kampung langsung ke rumah Bu Erin. Penyampaiannya seperti apa mungkin? Penyampaian intinya istri saya itu mau pulang, nggak betah, takut, was-was, trauma. Kalau misalkan dia nggak mau pulang, dia mau kabur, takut. Itu yang saya takutin, takut kabur. Bang, selain Emang udah takut berapa lama kabur, sih? Emang udah berapa lama sih kerja di Bu Erin sendiri? Kalau Istri? nggak salah udah sebulan lebih lah. Oh baru. Ya baru. Sama kayak temen-temennya kayak Abang selain takut kabur, apa yang abang takutkan yang terjadi dengan istri? Apakah takutnya fisiologinya itu kena, atau kalau dari cerita psikisnya itu dari cerita istri pernah mendapatkan perlakuan fisik dari belum pernah. Cuman karena ketakutan aja, ketakutan semenjak kejadian itu. Terus kayak ngomongnya gitu mungkin nggak tahu lah, itu mah istri saya yang tahu. Cuman saya mah informasi dari istri, kabar yang kemarin itu pokoknya nggak betah, pingin pulang karena yang lain udah pada pulang katanya. Dia tinggal, kalau nggak salah tinggal sendiri sekarang. Istri bawa HP nggak di? Oh kalau HP itu makanya saya nyampe dari kampung ke rumah Bu Erin itu karena nggak ada komunikasi, justru HP itu mungkin ditahan apa gimana, belum tahu saya itu. Pas ketemu istri bilang apa, HP kemana gitu? Oh bilangnya emang ditahan itu HP-nya. Alasannya apa? Alasannya? Alasannya nggak tahu, istri saya nggak bilang alasannya, cuman ditahan. Makanya istri saya cuma bilang begini, kalau misalkan HP udah dikasih nanti dikabarin, udah gitu aja. Cuma sekarang minta bantuan, pengen pulang cepet-cepet, gitu aja istri saya. dulu Bang Leo. nggak pernah ditahan ya? Dulu nggak Belum, pernah. sebelum kejadian nggak ditahan, biasa normal, komunikasi normal biasa. Oh, gara-gara kasusnya viral, Erin viral baru ditahan HP-nya itu benar. Oh benar. Bang Deo kalau melihat tadi sempat bilang istrinya HP-nya ditahan, itu gimana Bang? Dari sisi hukum ada unsur pidana atau seperti apa Bang? Abang melihatnya? Jadi kita belum bisa pastikan infonya ditahan apa tidak, kan kita nggak tahu. Ya tapi kalau menurut keterangannya Bang Rahmat ini kan katanya ditahan. Ya, kalau handphone ditahan kan itu kan asasi orang pegang handphone ya. Tapi kan kadang-kadang dalam satu pekerjaan ada handphone yang nggak boleh dipakai begitu, tapi tidak ditahan gitu. Jadi pas masa jam kerja mungkin handphone ditinggal di locker kan begitu kan, tapi nggak ditahan. Nah kalau handphone ditahan berarti kan ada pelanggaran juga. Ya paling dasar pelanggaran hak asasi manusia lah kan. Orang sekarang boleh pegang alat komunikasi handphone kan, tapi kalau ditahan nggak boleh pegang handphone, apalagi sampai 3 minggu nih ceritanya kan. Tapi itu ada unsur-unsur potensi pelanggaran hukumnya. Apa pelanggaran hukumnya nanti kita ketik sama-sama. Tapi ini kan belum pasti. Dalam kondisi yang belum pasti, kita perlu cari tahu apakah handphonenya rusak atau apa. Kita mana tahu kan begitu kan. Jadi kita anggapnya ini masih keadaan biasa sampai pada titik diketahui. Nah, cuman untuk sampai ke sana memang Bang Rahmat ini harus datang lagi. Udah pernah datang ke rumahnya ya? Hari Jumat itu. Jumat kemarin ya datang lagi, minta pamit lah supaya Mbak Nurnya itu bisa dibawa pulang kan gitu kan. Dengan alasan kondisi sekarang ini nggak memungkinkan bekerja lagi karena ada yang sifatnya kemudian menjadi persoalan hukum kan. Jadi begini, kadang-kadang kita ini kalau bekerja terikat dengan kontrak, tapi kalau kemudian kontrak ini ternyata di lapangannya ada persoalan hukum yang terjadi, ini beresiko juga. Makanya ada yang namanya keadaan force majeure. Karena keadaan inilah tentunya daripada timbul keributan lain,
akhirnya bisa dibawa pulang tanpa kemudian dianggap melanggar kontrak. Jadi kita anggapannya lagi force majeure lah di keluarganya Bu Erin ini karena terjadinya beberapa skenario laporan-laporan polisi kan yang sifatnya persoalan hukum kan. Jadi mumpung si Nur ini belum ada persoalan hukum, dia dibawa pulang aja gitu. Jadi sejak Ibarat Mas Ahmad. perkantorannya bang, bahkan seorang pemimpin bisa punya hak juga untuk menahan mungkin staff-staffnya gitu. Apakah sama seperti itu bang, seorang maaf ya majikan itu punya hak ya, juga untuk ini menahan? kan udah ada undang-undang ART kan, Nah. kita tinggal telah ke sana. Soalnya kan kalau di kantoran biasa kan orang nggak nginep di kantor. Ini kan orang tinggal di rumah berdasarkan aturan-aturan ART kan, tinggal di rumah seseorang kan, di rumah majikan kan. Jadi itu agak berbeda perlakuannya. Makanya sepanjang ini kan belum ada kekerasan, mungkin belum ada kekerasan fisik atau psikis, ini hanya kekhawatiran. Jadi kita anggap ini belum ada persoalan hukum, kecuali yang lain-lain yang sudah persoalan hukum kan. Jadi Nur ini apakah dia dikerasin atau ada pemukulan atau apa, nggak ada, belum tampak kita kan. Jadi kita anggap ini belum ada persoalan apa-apa, tinggal kekhawatiran aja karena khawatir karena ada persoalan hukum dari yang lain-lain, makanya ini dijemput begitu. Ya gitu kan Rahmat kan? Oke, Kang Rahmat, kemarin kan istri punya keinginan untuk keluar dari situ tuh, pengen pulang. Sempat disampaikan kepada Bu Erin nggak? Terus apa jawaban Bu Erin? Dulu itu saya minta bantuannya sama penyalurnya itu. Dari awal seminggu masuk aja udah pernah bilang sama penyalur itu gak betah, cuman katanya tunggu penggantinya aja. Nah udah gitu saya bilang sama penyalur, Bu tolong istri saya udah gak betah. Dan mungkin disampaikan sama Bu Erin lah, gak tahu. Katanya kemarin bilang gini, tunggu sabar aja, nanti saya cariin. Nah, sedangkan saya kan sekarang udah ramai gitu ya, pikiran saya nih yang jeleknya gini, takutnya orang udah pada tahu, susah gitu aja Pak saya maksudnya. Yang sekarang ini mah intinya istri saya mau pulang, udah gitu aja. Kesana kemari saya. Ya, Mungkin artinya susah untuk mencari pengganti istri, jadi Mungkin jadi itu sulit udah istri tahu. untuk pulang ya. Saya sudah hubungi itu siapa yang penyalurnya itu, udah hubungi saya itu. Cuman alasannya sekarang belum ada gantinya, gitu aja udah. Bang Dio gimana kalau melihat melihat itu? sempat diperiksa HP tersebut oleh Bu Belum Erin tahu, sendiri? itu gak tahu saya. Tidak diceritakan sama istri. Gak cerita. Bang Dio tadi kan keinginan untuk pulang nih istri, tapi Ya. karena penyalurnya bilang belum ada pengganti, nunggu ada pengganti, Ya, gimana itu kalau kontraktual kan, kan kontraktualnya begitu kan, harus ada penggantinya. Tapi ini kan kita anggap sebagai keadaan yang Force majeure. terpaksa atau force majeure, di mana karena ada timbul persoalan-persoalan hukum ya, laporan-laporan hukum kan, sehingga mau nggak mau ini kemudian agak berisiko si istrinya Bang Rahmat ini kalau tetap bekerja di sana, apalagi ada permintaan minta tolong dari istrinya kepada Rahmat supaya tolong dipulangkan kan gitu kan. Tapi fix soal di dalamnya itu kita masih belum dapat secara pasti. Yang sudah pasti adalah persoalan hukum yang sudah timbul, yang sudah kita baca secara detail kan. Persoalannya apa, tapi kita tidak mau terlibat di wilayah itu. Yang jelas kita anggap ini masih dalam wilayah yang sifatnya masih bisa ditoleransi secara baik-baik gitu. Bang, ini kan sudah menjadi bahan perhatian dari Komisi 3 Ketua DPRD DPR, Pak Habibur Rahman. Melihatnya seperti apa? Ya, tentunya kan Pak DPR ini kan melihat bagaimana mekanisme laporan polisi yang dilakukan oleh pihaknya Bu Erin ya dengan tim kuasa hukumnya. Mereka melaporkan adanya foto-foto di Facebook kan, atau di foto-foto di medsos yang memang dianggap sebagai pelanggaran data pribadi. Nah, kita jelaskan sama-sama kayak DPR itu bahwasanya pelanggaran ini belum tampak sebagai pelanggaran data pribadi karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan data pribadi kan. Jadi ada data pribadi, ada data properti pribadi begitu. Jadi kalau data pribadi itu status yang di KTP, status paspor, kemudian status yang di SIM, status yang ada di medik kesehatan, status yang ada di bank, itu data-data pribadi. Termasuk status di Dukcapil, itu data pribadi. Tapi kalau properti berbeda, kan ini yang dibahas adalah
data pribadi, tapi yang dilaporkan adalah data properti pribadi yang memang tidak memenuhi unsur yang ada di undang-undang tersebut. Jadi ini yang disebut sebagai berlebihan dan tidak masuk ke ranah pidana pelanggaran undang-undang data pribadi. Itu yang disampaikan DPR kan? Sama kita sampaikan begitu juga. Itu yang dianggap berlebihan. Nah ini cenderung sebagai laporan polisi yang intimidatif, yang berlebihan, yang kemudian tidak tepat sasaran gitu. Ya, Berarti salah ya laporan itu. ya laporannya kalau kita bilang salah, tapi kan kita nggak tahu tuh laporannya si ini bagaimana kan dari kuasa hukumnya kan. Nah, jadi itu tadi. Nah, apabila berhasil hari ini katakan membawa pulang, jadi pasti kan udah nggak akan kerja lagi di sana, gimana? Udah enggak. Udah suruh pulang aja. Bang, pernikahan sudah berapa lama sih bang? Kalau boleh tahu sama istri pernikahan? Oh, udah punya anak satu saya. Wah itu anak nggak sempat nanyain Sering nggak? ini videonya masih Seperti ada. apa bang? Iya, Anak nanyain berapa tahun? namanya mama, Berapa tahun? mimpi mama gak ada. Pokoknya ya nggak bisa cerita kalau itu. Ya pokoknya anaknya lah ini. Berapa tahun sih dari anaknya? mamanya, 5 tahun. 5 tahun. Suka nanyain juga bang? Iya, orang saya kesini aja ngumpet-ngumpet sama anak. Biasanya kan mamanya video call sama dia tuh, sekarang susah. Kayak anak saya itu. Tapi perjanjian kerjanya itu memang wajib nginep atau pulang pergi? Ya RT nginep lah, RT Nggak nginep. tahu Nggak, itu, ada juga kalau yang aturan perlu- itu gak tahu, cuman yang bilang dari penyalurnya itu suruh ada penggantinya aja, nyari penggantinya dulu. Udah nggak tahu itu mau yang lainnya nggak tahu saya itu. Pak Rahmat, istri Pak Rahmat sendiri jadi saksi juga nggak di kasus ini Bang? Kurang tahu saya itu, kurang tahu apa jadi saksi. Kalau dengar saya lihat berita nggak tahu, mungkin yang kayak lebih takut ya kayak gitu, takut kebawa kesana kemari lah. Istri saya udah gitu, saya nggak kesana kemari. Pak Rahmat, istri itu bekerja di Jakarta sebagai RT udah sering atau emang pertama kali di rumah Sering, Bu Erin? Oh, udah sering malah nyampe setahun ya betah. Udah gitu aja, biasanya betah. Kemarin aja terakhir dia kerja setahun 10 bulan adalah. Tiba-tiba sekarang kerja cuman baru berapa minggu dia ngeluh, udah gitu aja. Saya makanya kaget, ada apa ini gitu udah. Tapi keluhan itu nggak diceritain ke Akang? Ya mungkin seperti yang di berita-berita itulah, nggak tahu itu mah. Kan udah setahun, berarti udah berapa kali ke beberapa majikan Iya, ya berarti udah. iya. Sekarang kalau Bu Erin ini ke berapa? Pertama. Ya, kerja udah berapa tempat? Oh. Ke Bu Erin udah tempat berapa? Ke rumah keberapa? Oh, ketiga kayaknya. Ketiga. Kalau sebelumnya itu maksudnya Biasa-biasa keluarnya aja, biasa-biasa normal. aja, keluarnya Nggak juga ada hambatan komunikasi, nggak ada apa. Malam terakhir dia yang kemarin tuh sampai jalan-jalan ke luar negeri itu. Sempat diajak. Ya sempat diajak. Oke, Pak Rahmat, ini kan kemungkinan untuk bertemu Bu Erin kan sulit juga nih. Kemarin juga nemunya hanya penjaga rumah kan. Apa yang disampaikan kepada Bu Erin ini? Ya saya Dengan mungkin istri pulang. secara baik-baik lah datang lagi ke Bu Erin. Makanya saya minta tolongan. Saya kan orang awam ya nggak tahu apa-apa gitu. Makanya konsultasi dulu sama Bapak ini. Ya. Ya mau tanya baiknya gimana, aturannya gimana gitu. Nyari arahan supaya baik secara kekeluargaan gimana gitu. Secara tidak langsung kan istri saya cuman minta pulang aja, gak tahu urusan yang lain gitu kan. Sedangkan yang lain itu gak tahu, yang seperti berita-berita itu gak tahu. Intinya saya mau pulangin istri aja karena dia pernah bilang gak betah di situ udah gitu. Bang, andai kata tidak berhasil bang, nanti menjemput seperti apa bang? Apa abang Oh. perlu tunggu atau bang Dio? Saya mau tunggu terus mungkin saya minta bantuan lagi sama Bapak. Ya, jadi nanti kalau nggak berhasil, ya, jadi nanti dia datang lagi ke saya. Habis itu saya bikin surat sederhana kepada Bu Erin, tolonglah dibantu supaya bisa dipulangkan si Mbak Nur ini kepada keluarga.